ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Tes. Oke, shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara yang mendengarkan rekaman kali ini dan juga yang live di Instagram. Saya ingin membagikan satu ayat dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini adalah firman Tuhan yang sering kali saudara dan saya dengarkan, tetapi saya mendapatkan beberapa pemahaman baru yang ingin saya sampaikan buat saudara. Yang pertama, kita bacakan dulu ayatnya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11. Tetapi ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada 3 bagian sebetulnya yang ada dalam ayat firman Tuhan ini. Ketika kita baca ada beberapa pesan Tuhan. Tetapi hal pertama adalah kadang kita ini seringkali berdoa kepada Tuhan itu tentang keadaan-keadaan kita. Alkitab tadi mengatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya sangat mempercayai dengan sebuah pendapat yang mengatakan kalau timingnya Tuhan pas, maka Tuhan akan berikan orang yang tepat. Waktunya tiba, maka orangnya ada, uangnya juga ada. Oke? Dan ini berlaku untuk case apapun. Ini berlaku untuk kejadian apapun dalam hidup kita. Segala sesuatu diatur oleh ruang waktu dan masa. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, hari berganti hari, ada tanggal, ada siang, ada malam. Itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang waktu. Selama kita hidup di dunia ini, kita ada namanya waktu untuk menabur dan untuk waktu menuai. Ada waktunya kita untuk bekerja, ada waktunya kita untuk istirahat. Karena itu ketika pertama kali Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, maka yang terjadi adalah Tuhan sedang mengatur waktu. Hari pertama sampai ke-6 Tuhan bekerja, tapi hari ke-7 Tuhan istirahat. Jadi kalau sampai kita hari ke-7 kita tidak istirahat, berarti kita lebih dari Tuhan. Gitu? Tuhan saja rest, istirahat hari ke-7. Setelah penciptaan dia selesai, dia jeda 1 hari, lalu dia bekerja lagi. Dan itu adalah siklus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita manusia. Kita ini diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Kita ini diciptakan sama dengan Tuhan. Jadi dari segi kualitas hidup kita niru dengan Tuhan. Jadi patron kita itu Tuhan gitu. Tetapi kalau kita ini kehilangan arah, maka kita satu hal ketika manusia jatuh dalam dosa, yang hilang dari manusia adalah mereka tidak tahu waktunya Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terbaik seperti apa? Karena kalau kita ini sendiri tidak mengerti waktunya Tuhan, kapan Tuhan bekerja dan kapan kita mendapatkan sesuatu, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang yang tidak sabar dalam menunggu janji Tuhan. Dalam hidup ini juga begitu, bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Segala sesuatu dijadikan Tuhan indah pada waktunya. Kalau belum waktunya, pasti itu belum terjadi. Tapi kadang kita sudah komplain, kita sudah sambat, kita sudah ngomel dengan kondisi penantian kita. Memang kalau dikatakan menunggu itu tidak enak. Siapa yang bilang menunggu itu enak? Tidak enak. Kita misalnya menunggu jemputan teman, tapi sampai waktu yang dijanjikan kita belum dijemput, maka kita sendiri juga akan merungsung gitu. Kita berpikir apa? Wah, ini orangnya kemana nih? Kok tidak pernah datang-datang gitu. Katanya jemput jam 5, tapi ini sudah setengah 6, belum ada jemputan. Di WA juga tidak bisa bales, di telepon juga tidak bisa. Artinya apa? Ya kita pasti menunggu sesuatu itu tidak enak. Saudara kalau misalnya pernah menunggu pesawat yang delay, itu lebih tidak enak lagi gitu. Karena pesawat delay pun kita juga tidak pernah ngerti kapan pesawat itu berangkat gitu. Delaynya karena apa juga kadang tidak diberitahu. Jadi kita harus menunggu dengan apa? Dengan tidak pastian. Hidup itu juga begitu.
Kita berbicara tentang keadaan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu itu apa? Keadaan yang di luar kita. Tapi kalau saudara baca keseluruhan dari ayat ini, kuncinya adalah pada bagian kedua. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Hati sebetulnya. Dari ayat ini saya mendapatkan satu revelation dari Tuhan bahwa bukan segala sesuatu yang dijadikan indah pada waktunya itulah orientasi Tuhan. Tuhan tidak terlalu peduli mengubah keadaan kita, saudara. Tuhan itu tidak terlalu peduli dengan masalah yang saudara hadapi. Tuhan juga tidak peduli dengan persoalan-persoalan yang numpuk di hidup kita. Tuhan juga tidak peduli dengan kondisi keluarga kita. Tapi dia lebih peduli untuk memperbaiki apa? Hati kita. Segala sesuatu di luar kita boleh berantakan. Segala sesuatu di luar saudara dan saya itu boleh saja tidak sesuai ekspektasi gitu. Tidak sesuai dengan perencanaan kita, tidak sesuai dengan yang kita mau. Itu tidak masalah bagi Tuhan. Karena yang penting bagi Tuhan adalah mengerjakan hati, mengubah hati itu lebih penting. Berapa banyak kalau misalnya saya terima orang yang sambat, yang konseling begitu, biasanya mereka itu cerita dengan persoalan mereka macam-macam. Ketika saya tanya, sebetulnya kamu tuh maunya apa sih? Gitu. Selalu mereka jawabnya apa? Aku pengen Tuhan itu memberkati aku sehingga aku bisa bayar utang. Aku pengen Tuhan itu mengubah suamiku. Tuhan, aku tuh pengen Tuhan mengubah ekonomiku. Aku pengen Tuhan mengubah pangkatku istilahnya, atau status sosialku, atau juga tingkat di pekerjaanku. Kita pengen itu. Tapi itu adalah orientasi kita manusia. Tapi saya kasih jawaban. Orientasi Tuhan tidak pernah merubah masalahmu. Karena masalah itu selalu dipakai Tuhan untuk mengubah yang di dalam hati kita ini. Jadi kalau kita misalnya hari ini punya persoalan, jangan fokus minta Tuhan mengubah persoalanmu untuk jadi jalan keluar. Tuhan tidak begitu tertarik. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada kita yang merelakan hati kita. Lalu kita berkata, Tuhan ubah hatiku supaya aku bisa menghadapi persoalan. Kenapa berbicara tentang hati? Tuhan ingin mengubah. Ada orang yang mengatakan ada dua pertanyaan sebetulnya. Kamu tuh pengen ditolong Tuhan atau kamu pengen dilatih Tuhan? Karena di Alkitab juga dikatakan Tuhan yang melatihmu untuk berperang, menghadapi semua persoalan. Tapi ada juga ayat di Alkitab Tuhan mau menolong kita. Sebetulnya dari kata dua ini, antara engkau ingin ditolong Tuhan atau engkau dilatih Tuhan, engkau tuh butuh yang mana? Gitu. Kalau engkau tidak dewasa rohani, pasti jawabanmu akan sama. Aku pengen ditolong Tuhan. Kenapa? Karena kalau ditolong Tuhan tuh enak, pasif gitu. Kita diem, Tuhan tolong kita. Kita butuh duit, ada orang yang kirim duit. Kita butuh uang untuk bayar utang, ada orang yang transferin kita gitu. Itu ditolong Tuhan tanpa ada effort, tanpa ada upaya. Tetapi sebetulnya kalau engkau dewasa rohani, maka yang Tuhan inginkan adalah Dia ingin melatih saudara dan saya. Masalahnya masih mungkin tetap ada, persoalannya mungkin belum selesai. Tetapi Tuhan ingin melatih hati kita, melatih karakter saudara, melatih kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk saudara bisa menghadapi persoalan. Saya terlatih juga untuk ngurusi pegawai. Kenapa? Karena sekitar 3-4 tahun yang lalu, ketika saya masih kerja di sebuah perusahaan di forwarding, saya ini bagian nyeleksi karyawan gitu. Saya lihat karakter karyawan macam-macam. Bahkan di sini pun ketika saya buka usaha sendiri juga sama. Banyak sekali milenial yang bekerja, yang keluar masuk sama. Dari situ saya bisa melihat apa? Karakter orang. Saya mulai terlatih lihat, oh orang ini tidak istiqomah, ya toh. Oh orang ini paling banter juga 2 bulan selesai. Oh orang ini mungkin 1 bulan juga minggat, bahkan yang 1 hari pun minggat juga ada, gitu ya. Kenapa? Sudah terlatih gitu. Tiap hari kita dipertemukan dengan orang yang lamar wawancara, dari gaya ngomong mereka. Dijak ngomong gitu aja, nggak usah 1 jam, setengah jam aja saya sudah ngerti model karakternya seperti apa. Orang ini seneng jawab kalau dikasih tugas, itu juga ada yang model demikian, tapi nggak pernah jalan-jalan ya toh. Ada orang yang dikasih tugas juga nggak ngerjakan juga ada, tapi ada orang yang tanpa kita suruh, dia sudah bisa bekerja. Kenapa? Karena dia punya kesadaran.
Ini adalah orang yang terlatih, dan saya pun juga dilatih Tuhan untuk lihat seperti itu. Jadi kalau dulu pertama kali buka usaha begitu, wah banyak pengusaha yang juga sama, sambatnya juga sama, mereka punya keluhan yang sama, pegawainya keluar masuk, padahal sudah gajinya itu lumayan, sudah UMR, sudah macam-macam, dapat makan dan sebagainya. Saya mau beritahu, akan terjadi terus selama kita tidak pakai robot. Betul? Hanya robot yang kerja tidak bisa keluar, ya, karena dia cuma robot. Tapi selama yang kerja sama kita manusia, dia akan keluar masuk. Tetapi sebagai pengusaha, kita ini bukan cuma ditolong sama Tuhan, tapi kita dilatih untuk Tuhan. Dilatih untuk apa? Dinamis. Amin. Kita dilatih Tuhan untuk dinamis apa? Buat saya, pegawai keluar masuk tidak masalah gitu. Itu enteng sekali. Kenapa? Indonesia 250 juta, sekarang 267 juta, dan nanti tahun depan sudah 275. Dan itu angkatan muda yang nganggur lebih banyak. Hari ini kita buka lamaran, itu yang numpuk bisa sampai satu jari begini, satu tangan, telapak tangan tingginya lamaran. Kenapa? Karena banyak pengangguran. SMK siap kerja, tapi nyatanya banyak yang ketolak kerja gitu. Artinya apa? Nggak qualified. Dan kita dilatih Tuhan untuk gonta-ganti secara dinamis, nggak perlu stres. Kita pengusaha nggak perlu stres. Kenapa? Karena kita dilatih oleh Tuhan. Jangan cuma minta ditolong Tuhan, berikan yang terbaik, nggak bisa. Ada kalanya kita pengusaha harus punya yang namanya kemampuan untuk bertahan, gitu loh. Orang tuh mikir kalau jadi pengusaha enak, duitnya banyak, katanya siapa? Ya mungkin ada juga gitu. Tapi kenyataan ketika kita menghadapi after krisis COVID 2019, 2020, masuk 2021, sampai sekarang 2022 pun kita dilatih oleh Tuhan, mau tidak mau untuk apa? Bertahan. Karena itu sederhana. Saya punya prinsip sampai hari ini, ketika Tuhan mulai mengubah hati saya diajar Tuhan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau segala sesuatu ada waktunya, artinya kita ini sebetulnya tinggal nunggu saja waktunya Tuhan. Dan kita harus menikmati bagian kedua, hati kita yang diproses Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan istri, anak, atau juga suami kalau saudara perempuan. Jangan pernah menyalahkan itu. Percuma, karena Tuhan sedang melatih hati kita. Ketika hati kita benar, maka waktu dari Tuhan itu akan dipercepat. Karena itu dulu seringkali kita mendengar istilah percepatan dari Tuhan, ya toh? Berkat kita dipercepat oleh Tuhan. Blessing yang kita tidak pernah duga sebelumnya tiba-tiba datang. Itu bukan karena waktu Tuhan kecepatan, tidak. Karena Tuhan lihat waktu yang sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu hati kita berubah. Semakin cepat hati kita dibentuk, semakin cepat hati kita tidak keras, semakin cepat hati kita ini sesuai dengan keinginannya Tuhan dibentuk, maka saat itu pula kita siap untuk terima berkat Tuhan. Dan Tuhan selalu bekerja dengan caranya begitu. Jadi kita tidak perlu lagi nunggu terlalu lama. Jadi kalau saya lihat kenapa ada orang yang berdoa tapi jawaban doanya lama sekali, sederhana, saya akan cek kehidupannya, saya akan cek respon hatinya terhadap sebuah masalah. Kalau dia berdoa misalnya suaminya ingin berubah atau istrinya pengen berubah, gampang, saya akan kasih tahu sama dia, hatinya harus siap dulu, hatinya harus berubah dulu. Bisa tidak nerima suami yang seperti itu, atau istri yang modelnya seperti itu, yang suka menuntut misalnya. Ketika saudara dan saya hatinya sudah siap dan berubah, maka Tuhan bisa mengubah orang di luar kita. Jadi Tuhan itu lebih concern dengan mengubah yang ada di dalam kita, bukan situasi di luar kita. Bagi Tuhan mengubah situasi itu dalam waktu detik, bahkan dalam waktu menit juga bisa, dalam waktu jam juga bisa, dalam waktu hari juga bisa. Tetapi yang dikerjakan Tuhan apa? Dia ingin mengubah hati kita. Itu adalah cara Tuhan. Dan bagian yang ketiga yang tidak kalah penting, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Banyak di antara kita pengen mempelajari tentang Tuhan. Banyak gereja-gereja juga begitu, ketika hari pencurahan Roh Kudus, di saat gereja yang lain mengadakan hari pencurahan Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus, ada beberapa gereja yang malah bikin seminar tentang Roh Kudus, mempelajari Roh Kudus, mempelajari tentang Tuhan. Tidak perlu dipelajari, Tuhan itu dikenal. Amin.
Tidak perlu mempelajari Roh Kudus, tinggal buka hatimu, biarkan Roh Kudus datang dalam hidup kita. Dia yang mengajari kita. Engkau tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dengan cara seminar cuma 1 jam, 2 jam, tidak bisa. Tetapi kita hanya bisa mengenal Tuhan seumur hidup kita sampai kita mati. Baru mungkin kita akan kenal siapa Tuhan. Ayub yang seperti saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, dia adalah salah satu orang yang dia baru kenal siapa Tuhannya. Selama ini dia orang yang saleh, dia orang yang selalu mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dia menjadi orang paling kaya di negeri timur. Tapi dalam waktu 1 malam, semua harta habis, anaknya habis, istrinya meninggalkan dia. Bahkan tubuhnya sendiri habis. Habis dalam hal apa? Kena penyakit kulit. Sahabatnya meninggalkan dia. Ternaknya hilang, habis, mati, ludes. Jadi dia bangkrut hanya dalam waktu 1 malam. Di tengah-tengah pergumulan yang seperti itu, di tengah perdebatan dia dengan saudara-saudara, dengan sahabat-sahabatnya, akhirnya tercetus sebuah ayat yang merupakan pengakuan Ayub. Dulu aku kenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku memandang Engkau, gitu ya. Jadi dari dulu ternyata Ayub cerita tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dia dengar dari orang, dia tidak kenal. Dia tidak menyelami sendiri kehidupan Tuhan. Dia tidak lagi menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Yang dia tahu adalah dari kata orang. Oh, Tuhan itu begitu. Oh, Yesus itu mati di salib, ya toh? Oh, Yesus itu mati untuk umat manusia. Oh, kita ini ditebus oleh darah Yesus. Oh, Tuhan itu berkorban untuk kita. Oh, sekian ribu tahun yang lalu Tuhan itu datang ke dunia, gitu. Itu kata orang. Tetapi Ayub ketika dia mengalami sesuatu yang luar biasa, dari situ dia mengatakan, hari ini aku melihat, memandang dengan mataku sendiri. Artinya apa? Kesadaran kita ketika hati kita diubah, keadaan kita berubah, hati kita berubah, maka kita ngerti Tuhan. Kadang proses Tuhan supaya dia dikenal oleh diri kita, itu melalui apa? Keadaan, melalui situasi. Ketika hati kita benar, maka waktu itulah kita sebetulnya mengenal Tuhan. Jadi banyak orang yang mengatakan, mau keadaanmu yang diubah atau hatimu dulu? Banyak orang mengatakan keadaanku dulu dirubah supaya hatiku bersuka cita. Tidak bisa. Tuhan lebih suka bersuka cita dulu, nanti keadaanmu berubah, ya toh? Bukan lagi yang di luar dulu orientasi kita, tidak, tapi yang di dalam ini. Supaya apa? Supaya kita belajar menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita yang bertanya, loh terus kalau saya punya persoalan, gimana caranya? Gitu. Gimana caranya saya ini bisa ngalami breakthrough, ngalami terobosan? Bagaimana caranya? Wong nyatanya juga punya masalah, belum selesai-selesai. Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa orang yang sama di Alkitab namanya Yusuf. Dia terima mimpi dari Tuhan. Dia terima visi dari Tuhan. Dia lahir dari keluarga yang sangat dimanja dan disayangi oleh ayahnya, si Yakub. Yusuf ini adalah seorang nabi yang luar biasa. Begitu dia dapat visi dari Tuhan, yang terjadi adalah Tuhan tidak bawa dia naik. Oh, kalau kita dulu berpikir begitu. Kalau kita dapat visi dari Tuhan, maka Tuhan akan berikan jembatan ke atas atau tangga ke atas untuk kita mencapainya. Tidak seperti itu yang dialami Yusuf. Tadi saya katakan di awal bahwa Tuhan itu akan mengubah keadaan kalau Dia mengubah hati kita. Hati kita mau berubah, maka waktu itu muncul satu ayat, segala sesuatu indah pada waktunya. Terbukti dari apa? Yusuf yang muda yang suka pamer, Yusuf yang muda yang suka menceritakan mimpinya dengan tanpa hikmat kepada saudara-saudaranya, sehingga membuat saudara-saudaranya iri. Maka yang terjadi adalah Yusuf ini direkayasa oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Tidak seperti yang kita bayangkan, orang kalau dapat visi dari Tuhan maka akan disupport oleh provisi, ya toh? Uang-uang itu akan berdatangan, orang-orang pejabat akan berdatangan tiba-tiba mensupport. Itu pikiran saudara. Tapi pikiran Tuhan adalah sebelum Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, Tuhan sedang mempersiapkan kapasitas hati Yusuf. Dia dimasukkan ke sumur oleh siapa? Saudaranya sendiri, bukan orang lain. Mungkin ada di antara kita yang kita terima visi Tuhan, tapi yang membenci pertama adalah saudara seiman.
atau pendeta kita, atau pelayan Tuhan, atau majelis kita. Ketika kita punya visi, kita diremehkan orang. Emangnya Tuhan cuma bicara lewat kamu? Tuhan bisa juga bicara lewat aku, katanya. Banyak di antara kita begitu. Yusuf juga ngalami yang sama. Dia dikucilkan oleh saudaranya jengkel dengan Yusuf. Emangnya lu aja yang dipakai Tuhan? Kita ini juga keturunan Yakub, orang keturunan Abraham yang pegang perjanjian, generasi ketiga dari Abraham. Tetapi ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dia berpikir dia habis. Ketika ada saudaranya ingin membunuh dia, ada saudaranya yang lain berkata jangan dibunuh. Direkayasa, jubahnya disobek, dikasih darahnya domba, ya toh, dilaporkan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah mati. Tetapi pada kenyataannya, Yusuf ini diberikan kepada siapa? Yusuf ini diberikan kepada orang untuk dijual menjadi apa? Budak. Ketika Yusuf dijual menjadi budak, dia juga mengerti juga kondisinya. Kenapa? Tidak bisa lagi. Semakin dalam, budak itu tidak punya hak di zaman Mesir kuno. Orang yang sudah jadi budak, dia itu artinya sudah terbeli, hidupnya sudah terbeli. Dia tidak berharga, diperlakukan kayak apapun dia harus mau. Itu Yusuf. Jadi semakin dalam lagi, tadi sudah jatuh ke dalam sumur, ini semakin dalam lagi jadi budak. Terus yang berikutnya yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi kemudian adalah Yusuf ini dijual lalu diambil oleh Potifar. Ada kesempatan sedikit karena Potifar ini adalah salah satu pegawai di istana Firaun. Ketika dia ada di situ, dia berpikir, oh karirnya mulai nanjak, pertolongan Tuhan mulai nanjak. Tetapi yang terjadi kemudian adalah sangat mengejutkan sekali. Dia difitnah oleh istri Potifar yang menginginkan dia. Dan ketika fitnah itu ada, karena dia seorang budak, tidak punya hak untuk menjawab, maka yang terjadi, Nabi Yusuf ini dimasukkan ke penjara lebih dalam lagi. Dan kita tahu pada zaman Mesir, kalau orang Mesir saja masuk penjara, itu aja tidak ngerti keluarnya kapan. Apalagi ini adalah seorang budak, tidak punya hak, ikutnya bukan bangsa Mesir, tetapi dia masuk di penjaranya Mesir, lebih dalam lagi. Tetapi ketika proses itu terjadi dalam hidup Yusuf, maka yang terjadi adalah sederhana. Yusuf diproses hatinya oleh Tuhan. Dan ketika di penjara itu, Tuhan melihat Yusuf sudah siap. Ketika hatinya Yusuf siap, maka yang terjadi kemudian adalah Yusuf diangkat Tuhan. Dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan sejak itu dia mendapatkan satu privilege, otoritas untuk mengatur seluruh tanah Mesir. Bahkan 7 tahun pertama ketika kelimpahan, Yusuf dikasih hikmat Tuhan untuk nabung, untuk menyisihkan setiap panen, ditampung di lumbung-lumbung. Makanya kita mengenal istilah lumbungnya Yusuf. Itu banyak sekali di seluruh negeri, di seluruh Mesir. Semua rakyat yang panen sekian persen disisihkan untuk apa? Ditabung. Dan ketika 7 tahun masa kekeringan berikutnya seperti sekarang ini, maka apa yang ditabung di masa lalu itu dikeluarkan pada masa sekarang. Yusuf menyalurkan itu, Yusuf mengeluarkan itu. Dan bahkan singkat cerita, ayah dan juga saudara-saudara Yusuf yang juga waktu itu mengalami kekeringan, mereka semua datang ke Mesir. Dan Yusuf mengenali mereka bahwa itulah saudara-saudara mereka. Dan mereka dipertemukan, dan sampai akhirnya Yusuf dan keluarganya termasuk ayahnya Yakub, dia diberi sebuah tanah di Mesir namanya tanah Goshen. Artinya apa? Kita tidak bisa menyelami. Kalau kita jadi Yusuf hari itu, maka kita mungkin komplain dengan Tuhan. Oh, mungkin kita jadi anak buangan. Oh, kita jadi anak yang ditinggal oleh orang tua kita, dititipkan di panti asuhan. Kita tidak ngerti masa depan. Atau mungkin juga orang tua kita tidak nganggap kita karena kita dianaktirikan. Saking gobloknya kita mungkin dalam hal pelajaran. Ada orang-orang tertentu yang dia punya anak, ketika anaknya tidak terlalu pinter, maka yang terjadi dia disingkirkan, gitu, disembunyikan. Ada orang-orang yang menganggap bahwa anaknya tidak pinter itu berarti aib. Tetapi percayalah, kalau saudara dan saya jadi Yusuf, maka kita harus tahu, kita harus belajar kenal Tuhan, hati kita diproses oleh Tuhan, sampai akhirnya kita bisa menyelami pekerjaan Tuhan, dari awal sampai akhir. Dan Yusuf di akhir hidupnya, dia menjadi penguasa di Mesir,
sampai akhirnya dan dia tidak pernah jatuh lagi. Kenapa? Karena dia sudah menghabiskan masa jatuhnya di awal-awal. Tuhan sudah memproses hatinya Yusuf sampai ketika dia ketemu saudaranya, dia tidak punya dendam. Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi dikatakan bahwa ada satu proses di mana waktu Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita pada saat kita memiliki kekekalan dalam hati kita, yaitu apa? Kita dibentuk Tuhan, kita diproses Tuhan, dan pekerjaan itu akan selesai dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.